Perubahan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan oleh manusia. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dengan berubah bentuk itulah energi dapat dimanfaatkan. Bagaimanakah perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita mempelajarinya. Energi dapat digunakan saat mengalami perubahan bentuk. Perubahan energi terjadi setiap saat di sekitar kita. Contoh perubahan energi adalah lampu menyala, energi listrik menjadi cahaya dan panas, televisi energi listrik menjadi energi cahaya dan suara, setrika dari energi listrik menjadi panas, rice cooker, energi listrik menjadi panas sehingga bisa untuk menanak nasi. Salah satu contoh perubahan energi adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak pada tubuh kita. Kita sudah pelajari bahwa makanan adalah sumber energi kimia. Makanan yang kita makan diolah di dalam tubuh menjadi sari makanan. Sari-sari makanan berubah menjadi energi panas. Kemudian energi panas tubuh diubah menjadi energi gerak bagi tubuh kita. Dengan energi gerak inilah tubuh kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Amatilah lingkungan sekitarmu. Perubahan energi apa saja yang kamu lihat di sekitarmu? Lalu diskusikan perubahan energi apa saja yang kamu lihat sehari-hari di rumah. Buatlah laporan hasil diskusi kelompokmu. Sampaikan hasil diskusimu kepada teman dan gurumu. Percobaan tentang perubahan energi. Tujuan: untuk melihat adanya perubahan energi alat dan bahan. Botol plastik bekas. Biji-bijian kira-kira segenggam. Lem plastik. Cara kerja: bukalah penutup botol. Masukkan biji-bijian ke dalam botol. Tutup kembali botol. Goyangkan botol. Perubahan energi apakah yang terjadi pada percobaan tersebut? Jawab: energi gerak menjadi energi panas, kalor. Buatlah laporan hasil percobaanmu itu. Ingatlah bahwa suatu laporan itu harus sesuai dengan keadaan yang kita lihat. Lalu sampaikan laporan percobaanmu kepada teman dan gurumu. Saat bermain sebenarnya kamu sedang mengubah energi panas yang ada di dalam tubuhmu menjadi gerak. Energi gerak yang terbentuk saat kita bermain juga bisa diubah menjadi energi bunyi. Saat bermain biasanya kita tertawa, bercanda, dan bersorak. Suara atau bunyi yang keluar dari mulut kita itu disebabkan adanya gerakan atau getaran pita suara di dalam rongga mulut kita dan gerakan mulut kita. Contoh lain dari perubahan energi panas menjadi energi gerak adalah saat kita melakukan kegiatan menggambar. Saat menggambar tangan kita bergerak ke sana kemari menggoreskan garis dan bentuk di atas kertas atau kanvas. Nah, sekarang gunakan energimu untuk menggambar. Buatlah gambar bertema buah-buahan atau sayur-sayuran. Menggambarlah dengan percaya diri. Jangan lupa mewarnai gambarmu. Gunakan bahan pewarna yang ada di sekitarmu. Biasanya setelah lukisan dibuat kemudian diberi bingkai, lalu dipajang. Biasanya bentuk bingkai lukisan adalah persegi panjang. Berikut ini beberapa contoh bingkai lukisan. Ukuran bingkai tersebut berbeda-beda. Tahukah kamu berapa keliling dan luas bingkai-bingkai tersebut? Mari kita pelajari cara mengukur kelilingnya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan alat ukur tidak baku seperti tali, benang, atau batang korek api. Berikut ini adalah cara menentukan keliling persegi panjang dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Misalnya kita gunakan batang korek api. Lihatlah contoh berikut ini. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luasnya dengan menggunakan persegi satuan. Lihatlah contoh berikut ini. Panjang sama dengan 5 batang korek api. Lebar sama dengan 3 batang korek api. Keliling sama dengan 5 batang korek api plus 5 batang korek api plus 3 batang korek api plus 3 batang korek api sama dengan 2 kali 5 plus 2 kali 3 sama dengan 10 plus 6 sama dengan 16 batang korek api. Soal 2. Luas sama dengan 5 kali 4, persegi satuan sama dengan 20 persegi satuan. Pelajaran 2. Energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan latihan senam. Energi gerak yang kita lakukan sebenarnya berasal dari energi kimia yang berasal dari makanan yang kita makan. Makanan diubah menjadi energi panas melalui proses pencernaan. Untuk membantu memperlancar proses pencernaan makanan kita perlu berolahraga. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Senam adalah salah satu contoh olahraga yang menyehatkan. Salah satu gerakan senam adalah gerak melompat sambil berputar kemudian mendarat. Perhatikan gambar senam melompat sambil berputar berikut ini. Ayo kita berlatih gerakan melompat sambil berputar ke kiri atau ke kanan lalu mendarat. Tunjukkan keberanian dan rasa percaya dirimu.
Perhatikan petunjuk melakukan gerakan melompat sambil berputar dan mendarat pada halaman. Sebelumnya, selesai latihan, jangan lupa untuk melakukan pendinginan. Setelah berolahraga kita akan merasa lelah. Istirahatlah sejenak dan minumlah air putih untuk menyegarkan kembali tubuhmu. Kita sudah mempelajari bahwa energi gerak yang kita miliki berasal dari energi panas yang dihasilkan dari proses pencernaan makanan yang kita makan. Itulah sebabnya salah satu cara untuk menghilangkan rasa kedinginan adalah dengan makan. Energi panas berubah menjadi sumber energi gerak. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi terjadi pada peralatan-peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Marilah kita pelajari lebih lanjut contoh-contoh perubahan energi. A. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Misalnya pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik, penanak nasi listrik, rice cooker, dan pemanas listrik lainnya. Lihatlah gambar contoh perubahan listrik menjadi energi panas di bawah ini. Alat-alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Solder listrik, setrika listrik, rice cooker, kompor listrik. B. Perubahan energi listrik menjadi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi gerak. Lihatlah alat-alat berikut ini. Peralatan yang mengubah energi listrik menjadi gerak. Kipas angin, blender, bor listrik, sepeda listrik. Saat menggunakan peralatan-peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi gerak. C. Perubahan energi kimia menjadi panas. Contoh perubahan energi lainnya adalah perubahan energi kimia menjadi panas. Misalnya pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Lalu minyak dinyalakan dengan api. Maka timbullah panas. Dengan energi panas itu kita bisa memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. D. Perubahan energi gerak menjadi bunyi. Perubahan energi gerak menjadi bunyi contohnya adalah saat seseorang memainkan alat musik. Seorang pemain drum menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum, atau pemain gitar menggerakkan jari-jarinya untuk menekan dan memetik senar gitar agar mengeluarkan bunyi. Masih banyak contoh perubahan energi lainnya. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca buku-buku pengetahuan yang ada di perpustakaan atau membelinya di toko buku. Setelah mempelajari informasi di atas, ceritakan kembali apa yang sudah kamu pelajari tersebut di depan teman dan gurumu. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa perubahan energi yang terjadi pada tubuh kita? Jelaskan. Energi kimia, makanan, menjadi energi gerak yaitu gerak badan, dan menjadi energi panas, yaitu panas tubuh kita. Jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas, yaitu alat-alat yang menggunakan listrik menjadi panas, yaitu solder, setrika, kompor listrik, rice cooker, hair dryer. Perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Jawab. Saat menyalakan kipas, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Jawab. Rebana dibunyikan dengan gerakan tangan, jadi terjadi perubahan energi gerak menjadi bunyi. Berikan contoh perubahan energi kimia menjadi gerak. Jawab. Manusia makan makanan yang mengandung energi kimia. Kemudian manusia mampu untuk lari atau menggerakkan badan. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah salah satu nikmat dari Tuhan yang sangat berguna bagi kita. Karena itu, kita harus menggunakan energi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah sesuatu yang baik dan berguna. Berguna buat diri sendiri, juga orang lain. Tahukah kamu? Di sekitar kita banyak orang-orang yang menggunakan energinya untuk hal yang baik dan berguna bagi masyarakat. Mereka bekerja buat kepentingan orang banyak. Mereka berkarya untuk membantu orang banyak. Contohnya adalah guru. Guru menggunakan energinya untuk mengajar demi mencerdaskan murid-muridnya. Guru berharap kelak murid-muridnya akan menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat bagi orang lain. Petani menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energi tubuhnya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat dia tetap bekerja, berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk makan sehari-hari. Selain itu ada juga orang-orang menggunakan energinya untuk membuat suatu karya yang bisa digunakan untuk orang banyak.
Para penemu adalah contoh orang-orang yang menciptakan sesuatu untuk orang banyak. Misalnya penemu telepon, penemu radio, penemu televisi, penemu pesawat, dan penemu-penemu lainnya. Karena jasanya itu mereka mendapatkan penghargaan. Mereka semua adalah orang-orang yang besar jasanya bagi masyarakat. Kita patut menghargai jasa-jasa mereka. Dalam hal penyediaan dan penyaluran energi banyak sekali orang-orang yang telah berjasa pada kita. Contohnya, mereka yang bekerja di pusat-pusat pembangkit listrik dan penyaluran energi listrik. Juga yang bekerja di pertambangan minyak bumi dan batu bara. Di antara mereka bahkan ada yang harus bekerja di malam hari, di saat orang lain sedang tidur. Menghargai jasa dan karya orang lain adalah sikap yang terpuji. Sikap tersebut sesuai dengan Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran 3. Minggu lalu siswa kelas 3 pergi berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan beberapa murid. Ayo lakukan. Siti. Halo teman-teman. Selamat pagi. Lani. Halo Siti. Selamat pagi juga. Siti. Bagaimana kabar teman-teman? Lani. Baik, Siti. Kamu sudah sembuh, Siti? Siti. Sudah. Terima kasih atas doanya ya. Oh ya, bagaimana kesan kalian tentang kegiatan kunjungan ke Waduk Jatiluhur yang lalu? Edo. Aku suka sekali. Banyak ilmu yang aku dapat. Siti. Ilmu apa? Duh, Edo. Aku baru tahu kalau waduk itu bisa menjadi pembangkit listrik. Udin. Iya, makanya waduk itu disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Siti. Kenapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Lani. Karena energi yang digunakannya adalah energi gerak air. Siti. Bagaimana caranya bisa menjadi listrik? Udin. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin, lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Lani. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Edo. Nah, dari gardu-gardu listrik itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Siti. Oh gitu ya. Terima kasih ceritanya teman-teman. Lakukanlah bermain peran bersama temanmu. Energi juga banyak dimanfaatkan untuk membuat karya seni dan kerajinan. Gambar di bawah ini adalah contoh karya seni dan kerajinan yang dibuat dengan memanfaatkan energi gerak. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya seni dan kerajinan tersebut adalah tanah liat. Kali ini kita akan membuat hiasan sederhana dari tanah liat. Kita akan memanfaatkan energi gerak dari tangan kita sendiri. Buatlah hiasan dari tanah liat, seperti yang dicontohkan pada gambar. Ambillah tanah liat lalu bentuklah bulatan. Kemudian pilin-pilin tanah liat tersebut membentuk seperti ular kecil. Susunlah pilinan-pilinan tersebut rapi ke atas. Untuk menyatukan pilinan tersebut kita ratakan bagian luarnya sehingga tidak terlihat lagi batas pilinan satu dengan yang lain. Haluskan karya yang kamu buat dengan menggunakan kapas basah. Buatlah ukiran di permukaan luar vas bunga tersebut dengan menggunakan tusuk gigi. Setelah selesai mengukir, haluskanlah ukiran tersebut dengan kapas basah perlahan-lahan. Lalu keringkan. Pelajaran 4. Salah satu sumber energi listrik adalah energi gerak air. Energi gerak air dapat menggerakkan kincir air. Kincir air berputar bagai roda. Putaran kincir air ini akan menggerakkan generator listrik yang selanjutnya akan menghasilkan energi listrik. Kita pun bisa meniru gerakan kincir air yang sedang berputar. Gerakan tersebut dalam senam disebut bergerak meroda. Sekarang kita akan berlatih gerakan meroda. Saat melakukan gerakan meroda, energi yang ada di dalam tubuhmu diubah menjadi energi gerak. Lakukanlah gerakan tersebut dengan berani dan percaya diri. Namun jangan lupa untuk tetap berhati-hati. Nah, sekarang perhatikan petunjuk berikut ini. Gerakan meroda. Mari kita berlatih melakukan gerak meroda. Latihan gerak meroda membutuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Jangan ragu saat melakukan gerakan. Tubuh yang bergerak secara rutin akan terjaga kesehatannya. Selain olahraga secara rutin, kita juga harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung dalam makanan membuat tubuh kita sehat. Ketika kita sehat, tubuh kita tidak merasa lemas atau lemah. Ketika sehat, kita memiliki energi yang cukup untuk melakukan kegiatan. Salah satu jenis makanan yang baik untuk kesehatan adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani telah bekerja keras mengeluarkan energinya agar buah-buahan yang ditanamnya membuah lebat.
Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk agar tumbuh subur. Setelah panen, petani mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani itu membutuhkan energi. Karena itu kita harus menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Menghargai jasa petani harus dimulai dari rumah. Misalnya saat kita makan, makanlah secukupnya. Jangan membuang-buang makanan. Makanan yang kita makan beraneka macam jenisnya. Semakin banyak macamnya, semakin banyak orang yang berjasa pada kita. Ada petani padi, petani sayur-sayuran, petani buah-buahan, peternak ikan atau ayam, pedagang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang pikirkan tentang pakaian yang kita pakai. Siapa sajakah yang berjasa pada kita sampai kita bisa berpakaian? Energi apa saja yang sudah dikeluarkan untuk menghasilkan selembar pakaian? Apa kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap pakaian yang kita miliki? Lengkapilah tabel berikut ini. Orang-orang yang berjasa menyediakan pakaian dan energi apa saja yang digunakan saat sebuah pakaian dibuat. Kewajiban kita terhadap pakaian. Kewajiban kita terhadap orang yang berjasa menyediakan pakaian. Ternyata begitu banyak orang yang telah berjasa kepada kita. Begitu banyak energi yang sudah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita juga harus berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa pada kita. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit harus memiliki banyak keterampilan. Salah satu keterampilan yang sangat penting bagi seorang penjahit adalah mengukur. Jika penjahit tidak memiliki keterampilan tersebut, maka baju yang dijahit mungkin tidak cocok ukurannya. Pelajaran 5. Saat akan belajar di sekolah, kita membutuhkan sarana agar bisa belajar dengan nyaman. Karena itu sekolah kita menyediakan fasilitas agar kita bisa belajar dengan nyaman. Ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga, air bersih untuk keperluan selama di sekolah, dan lain-lain. Sekolah juga menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, seperti untuk penerangan di kelas, untuk menyediakan air, serta peralatan-peralatan lainnya yang diperlukan saat belajar. Setiap bulan sekolah kita harus membayar kebutuhan energi listrik tersebut. Sebagai warga sekolah kita wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu di kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah selesai digunakan. Perilaku hemat adalah perilaku yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah tahu bahwa perilaku hemat sesuai dengan Pancasila. Perilaku tersebut adalah perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Pelajaran 6. Untuk mengetahui berapa besar penggunaan listrik di setiap rumah, dipasang meteran listrik. Lewat alat itu kita dapat mengetahui berapa jumlah penggunaan listrik setiap bulannya. Alat ukur penggunaan listrik adalah contoh alat ukur baku. Alat ukur baku adalah ukur yang sudah disepakati secara internasional. Alat ukur baku lainnya adalah mistar atau penggaris. Alat ini digunakan untuk mengukur panjang dan luas. Sekarang kamu akan belajar menghitung keliling bangun datar dengan menggunakan mistar atau penggaris.